Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asya dengan NIM 231401033 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana administrasi dan manajemen Windows Server 2019. Anda sudah tahu yang namanya sistem operasi Windows. Ya, sistem operasi yang sangat populer digunakan di berbagai macam komputer, baik di rumah, sekolah, kantor, dan sebagainya. Oke, itu versi desktopnya. Kalau versi server, ada namanya Windows Server. Saya yakin semua sudah tahu ada yang versi 2012, kemudian 2016, 2019, dan 2022 yang paling terakhir, paling terbaru. Di sini kita akan menggunakan Windows Server 2019. Untuk tutorialnya, di tutorial kali ini, kalau Anda mau praktek menggunakan Windows Server, Anda cukup menginstalnya lewat VirtualBox saja. Nah, ini seperti yang saya gunakan, software namanya VirtualBox. Mungkin Anda ada yang sudah familiar sama VirtualBox. Di sini kita akan praktek bagaimana cara menginstal Windows Server di VirtualBox. Nah, langsung kita praktek bagaimana cara administrasi manajemen. Tapi kalau Anda belum tahu cara menginstal Windows Server di VirtualBox, silakan Anda ikuti video yang sekarang ini. Nah, spesifikasi hardware untuk praktek Windows Server di VirtualBox, saya sangat menyarankan minimal ya Anda mempunyai prosesor i3, Intel i3, Intel i5, atau yang setingkatnya seperti AMD Ryzen 3 atau 5 yang quad core juga nggak apa-apa, mau PC maupun desktop silahkan, nggak masalah. Kemudian RAM minimal minimal 6 GB. Saya sangat menyarankan lebih dari 6 GB, mau 8, 12, 16 juga nggak apa-apa, lebih banyak lebih baik, karena OS yang terinstall di VirtualBox ini cukup rakus. Kemudian hard disk space yang Anda miliki minimal 100 GB, minimal ya, lebih banyak lebih baik, tidak masalah. Untuk sistem operasinya kita akan menggunakan Windows yang edisi 64 bit, mau versi Windows 7, 8, 10, 11, yang penting arsitekturnya 64 bit. Untuk pengetahuan dasar mengikuti tutorial ini, saya harap pertama Anda harus mengerti bahasa Inggris. Nggak harus fasih, nggak harus cis-cus, yang penting Anda mengerti bahasa Inggris, karena ada beberapa istilah teknis di Windows yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi Anda siapkan kamus atau Google Translate, nggak masalah. Kedua, Anda harus familiar dengan Microsoft Windows, artinya Anda sehari-hari sudah menggunakan Microsoft Windows. Anda tahu apa itu Notepad atau beberapa software lain bawaan Windows seperti File Explorer. Kemudian Anda tahu cara rename file, copy paste file, membuat folder, rename folder, dan sebagainya. Nah, Anda juga harus tahu apa itu web browser. Ya, saya yakin Anda harusnya udah familiar ya sama Windows. Oke, ketiga, Anda bisa menginstal software di Windows maupun mendownload software dari internet, contohnya VirtualBox. Kalau Anda belum punya, Anda harus download kemudian install di Windows. Lalu kalau Anda sudah siap, saya harap Anda sudah menginstal VirtualBox ya. Oke, sekarang VirtualBox sudah terinstall. Sekarang kita download installer Windows Server 2019. Untuk mendapatkannya kita kunjungi Google, kemudian kita cari namanya Windows Server 2019. Download ISO 64 bit. Oke, di sini kita pilih yang paling atas, ini Windows Server 2019 Microsoft Evolution. Ini resmi dari Microsoft, jadi Windows Server trial yang bisa digunakan selama 6 bulan. Oke, di sini ada pilihan mau Inggris, Chinese, French, Jerman, Italia. Kita pilih yang English. English yang pilih ISO download 64 bit edition. Kita klik saja, nah dia akan download sampai selesai. Kalau sudah selesai, Anda simpan filenya di folder yang Anda mau. Kalau saya sudah download. Oke, saya sudah download filenya. Saya taruh di drive A terus ISO. Nah, ini nih filenya sudah saya download, yang belakangnya ISO ini. Nah, ini oke. Kalau sudah di download filenya, sekarang kita mulai install. Caranya kita jalankan VirtualBox, kemudian pilih new, kemudian name, nama OS yang mau kita install apa ya, Windows Server. Anda kasih nama apa aja boleh. Indonesia Server 2019. Oke, mesin folder. Nah, ini folder tempat install virtual machine-nya si Windows Server ini, dimana kalau saya taruh di drive E ada folder namanya VM. Saya sudah buat di drive A. Anda silakan tentukan folder Anda.
silakan, tidak masalah. Kemudian tipenya Microsoft Windows dan versionnya pilih yang Windows 2019. Karena ini Windows Server 64 bit, pilih aja yang ini. Kemudian klik next. Oke, RAM yang digunakan ini akan menggunakan RAM komputer Anda yang akan dialokasikan untuk virtual machine-nya. 2 GB cukup, klik next. Nah, ini hard disk yang dipilih, create a virtual machine. Kemudian nah di sini hard disk file, tipenya pilih aja itu, terus next. Kemudian stroke on physical hard disk, pilih dynamically, terus next. Sekarang kita mau pakai hard disk, berapa banyak nih hard disk yang mau digunakan untuk Windows Server ini, berapa kurangnya, mau 50 GB, 100 GB, sesuai kebutuhan saja. Filenya nih 50 GB, tapi saya nggak perlu sebanyak itu, 25 GB cukup. Nah, oke, 25 GB saja. Kemudian ini akan diinstal di sini di drive folder VM, folder Windows Server 2019, kemudian Windows Server 2019 klik create. Oke, sekarang sudah tercreate. Nah, sebelum install kita konfigurasi dulu. Klik kanan, klik setting. Nah, oke. General, kita di bagian general, kita pastikan namanya, tipenya, versionnya udah sesuai di sini. Kemudian sistem. Nah, sistem di base memory yang sudah kita pilih tadi 2 GB. Kemudian chipset ini dibiarkan saja. Pointing device pakai USB tablet ya, jangan PS atau mouse, supaya mouse pointernya itu nah, kemudian hardware clock in UTC time, pastikan tidak terkontreng ya, supaya jam di OS nya nanti akan sesuai dengan jam di komputer yang Anda gunakan. Display nggak masalah. Storage, nah ini storage, pastikan pilih yang gambar CD. Di sini yang ada tulisan MT, kemudian klik gambar CD, di sini logo CD, kemudian choose a disk file. Oke, file yang sudah kita download tadi, file ISO atau installer Windows Server, pilih yang paling atas, kemudian klik open. Sebelumnya pastikan ini angkanya 1763. Nah, di sini nama filenya. Ini nama filenya installer Windows Server 2019. Kalau Anda mungkin agak beda nih. Habis itu ini di sini 3650, tergantung versi kapan Anda mendownloadnya. Kemudian klik open. Oke. Untuk audio biarkan saja, network nggak apa-apa, pilihin yang net di sini. Lalu kayaknya sudah oke. Klik oke. Sekarang untuk menginstal pastikan pilih yang Windows Server 2019. Kemudian kita klik start. Kita tunggu, ini lagi proses install, proses loading. Nah, lagi booting, komputernya lagi booting. Kita tunggu dulu. Oke. Di sini tuh kan ini mouse pointernya saya jadi nggak kelihatan, ini mouse integration tuh. Oke, di sini kalau mouse pointernya suka nggak kelihatan, kalau saya klik hilang. Oke, enggak apa-apa. Kalau seandainya kasusnya kayak saya nggak muncul seperti ini, kita gunakan keyboard aja, enggak apa-apa. Oke. Di sini language to install English United States. Nah, itu oke. Pakai tab aja di sini, kemudian klik next, kemudian install now. Oke, kita tunggu. Maaf ya, sini. Oke. Select di operating system view yang mau diinstal apa, kita pilih paling bawah Windows Server 2019 Data Concern Evaluation. Desktop Experience, bedanya apa? Yang lain ini yang nggak ada desktop experience ini. Ini cuma core-nya sih, server aja, core-nya Windows Server tanpa GUI, tanpa tampilan. Kita pilih yang bawah yang ada tampilan grafisnya, pilih next. Oke, pastikan dicontreng I check the list, kemudian pilih next. Oke, di tipe installation kita pilih yang bawah aja, custom install. Pastikan yang terpilih di drive 0 yang 25 GB tadi kita bikin, kemudian pilih new, kemudian klik apply. Kita akan gunakan semua partisi yang ada. Tunggu sebentar, dia lagi proses format hard disknya. Sekarang kita klik next, kita langsung saja. Nah, sekarang ini lagi proses install Windows Servernya. Kita tunggu sampai selesai. Harusnya nggak terlalu lama, tergantung kecepatan komputer Anda ya. Kalau makin cepat, makin baik, makin cepat ya makin bagus. Terutama kalau Anda sudah pakai hard disk yang tipenya SSD. Oke, sekarang lagi proses installing update, sebentar lagi selesai.
Oke, dia akan proses restart dalam beberapa detik. It's okay, kita tunggu saja sebentar, dia akan restart sendiri. Oke, ini biaran aja, jangan diapa-apakan. Oke, lagi loading Windowsnya. Terus lagi menyiapkan hardware, tunggu saja. Oke, dia restart lagi, biarkan saja, jangan tekan apapun. Proses booting lagi. Sekarang kita wajib mengartikan password. Default user login di Windows Server 2019 kalau baru diinstal. Itu adalah administrator user akun yang tingkatnya paling tinggi untuk password. Silakan ketik, tapi jangan lupa passwordnya ya. Nah, sini kita isi. Nah, silakan Anda bikin password Anda. Kalau sudah, kita finish. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang kita bisa login. Di sini instruknya adalah tekan Control Update. Untuk unlock, klik di Windows Server ini untuk menekan Control ARTDL. Kita klik input, di sini keyboard, kemudian nah ini tekan hostdel atau tekan hostdel untuk memasukkan Control ARTDL. Nah, kita masukkan password yang telah kita buat tadi. Enter. Oke, sedang preparing. Nggak butuh waktu lama ya untuk installnya. Kita sudah masuk ke Windows Server 2019 ini. Pilih yes aja, enggak apa-apa. Oke, seperti biasa kalau di Windows Server ini munculnya seperti ini. Nah, inilah tampilan di Windows Server 2019 ini. Tutup aja. Di sini kalau kita baru login Windows Server, kita akan disuguhi yang namanya Server Manager. Kemudian ada dashboard. Nah, inilah di dashboard ini kita bisa melakukan konfigurasi Windows Server sesuai dengan kebutuhan. Tapi di contoh kali ini saya baru contohkan saja cara menginstal Windows Servernya. Selanjutnya kita akan kenali lebih dalam bagaimana mengkonfigurasinya Windows Server ini, mulai dari dasarnya. Jadi untuk saat ini kita shutdown saja dulu Windowsnya. Untuk shutdownnya, mematikannya gampang. Klik aja restart, kemudian pilih tombol power, kemudian pilih shutdown. Nah, kalau di Windows Server itu ketat, akan ditanya ini kamu mau men-shutdown ini untuk tujuannya buat apa? Mau alter on plan atau alter plan, atau ya tinggal pilih sesuai kebutuhan. Kenapa alasan Anda merestart atau men-shutdown Windows Server ini? Pilih saja atur on plan continue dan dia akan melakukan shutdown dengan sendirinya. Oke, sudah selesai, gampang ya menginstal Windows Server Windows Server 2019. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah praktik bagaimana cara menginstal Windows Server 2019 di VirtualBox. Kalau begitu, kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.